Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog gua. Sekarang gua lagi di bengkel dan mau ngobrolin sesuatu nih. Yes, kita ngobrolin sesuatu. Lebih tepatnya belajar belajar bareng kali ya. Karena udah lama nih nggak bikin konten belajar bareng dan udah lebih dari hampir 2 minggu nih gua nggak bikin konten, dan sekarang mumpung lagi di bengkel, gue mau ngonten dan mau ngobrolin tentang overheat temen-temen. Karena kemarin di sini ada beberapa kasus mobil yang overheat dan sampai turun mesin dan ngabisin duit lumayan banyak, ada belasan juta dan ada juga yang sampai puluhan juta teman-teman. Jadi gue nih kayaknya perlu ngomongin tentang overheat biar apa ya, mobil teman-teman tercegah dari overheat tersebut dan bisa mengestimasikan berapa biaya yang keluar kalau mobil teman-teman overheat, serta gimana sih cara mengatasi overheat. Jadi kita langsung bahas aja di vlog bengkel ini, yuk. Nah, karena yang narasumber kita Bang Gendut masih sibuk, jadi kita keliling-keliling dulu. Ada apa aja sih di sini? Yuk. Ini ada cuaca yang sangat panas, terus bercanda. Nah, ini ada H1, nggak tahu koilnya bermasalah, tadi pincang, kemudian ada CR-V yang baru overhaul matic. Kemudian ada CR-V dia nih, si anjir. Overheat yang lumayan habis banyak lo ya. Ya, kamu nongol anjir. Kemudian ada Innova. Nah, ini juga ada gue lupa anjir. Nih, mobil apa sih? Oh, Alphard. Ada Alphard yang juga punya masalah di cooling system. Kemudian mesinnya, you can see this overheat sampai turun mesin tuh. Jadi overheat itu adalah sebuah fata morgana yang begitu, anjing apaan sih? Sebuah hal yang bisa bikin lu habis jutaan rupiah atau bahkan puluhan juta di penon mobilnya ya. Kalau kayak gini nih, di overheat, kemudian entahlah headnya mungkin melenting, jadinya kayak gini, habis puluhan juta kalau nggak salah. Nah, itu aja sih. Jadi intinya panas adalah musuh mesin. Nah, kita masih nunggu nih, Bang Gendutnya masih sibuk. Nanti kalau dia udah kelar, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang yang tadi gue bilang, tentang overheat nih. Kayak apa sih penyebab overheat, kemudian kalau mobil tersebut mengalami overheat, apa yang harus kita lakukan, dan kalau udah terlanjur overheat, amit-amit ya, sampai sehernya melenting, itu apa aja yang harus dibetulin dan biayanya berapa, teman-teman. Itu aja dulu, gue masih nunggu Om Gendut kelar kerjaan baru kita tanya-tanya ke dia. Dan sekarang masih di bengkel di GT di Jagakarsa. Nanti kita lanjutin lagi, oke? See you. Nah, tadi udah keliling-keliling dan enggak, lu ngerokok dulu. Oh, Ngerokok ngerokok enggak? Ya udah, Bos. Lu udah ngambil rokok udah diem. nih, ngobrol santai aja nih tentang perbengkelan ya. Ya. Tapi kita lebih spesifik ke overheat ya. Overheat. Nah, overheat, dan baru sekarang nih pas udah gelap dia baru kelar kerjaannya. Emang sibuk banget nih di sini nih.
Dan udah berapa kali nih gue konten sama Bang Gendut. Jadi ini Mas Yanto, tapi biasa dipanggil Bang Gendut nih. Kita ngomongin overheat nih. Ya, rokok dulu lah. Kelar kerja kan nyantai, ngerokok, enak. Nah, overheat Bang. Kemarin ada, nggak bisa dibilang banyak, tapi cukup banyak mobil dengan kasus overheating. Mulai dari dia nih nggak mau frame, Ya. CR-V, sampai Alphard. Ya. Sebenarnya seberapa bahayanya sih overheating? Overheating tuh mungkin ada beberapa teman yang udah tahu, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Jadi overheating tuh panas mesin yang berlebih ya. Nah gitu. Jadi panas mesin berlebih yang bikin atau membuat potensi kerusakan di beberapa bagian mesin ya. Ya. Nah gitu teman-teman. Kemarin ada apa aja? CR-V, overhead. Yang pasti headnya berkendala ya. headnya kena. Headnya kena. Udah pernah dibongkar, udah pernah diperbaikin, mungkin udah terlalu tipis juga, udah pernah di scrap terlalu tipis, nggak mungkin lagi saya scrap lagi. Akhirnya saya ganti head. Ada batasannya ya? Ada batasannya, nggak boleh terlalu overhead, nggak boleh terlalu tipis dia Bubutnya? Oh gitu. Jadi overheat itu bisa bikin headnya melengkung gitu ya? melengkung. Nah karena melengkung gitu kan kita perlu ngeratain. Nah yang melengkung itu bikin si kompresinya bocor kan? Bocor. Karena nggak dapet. Nah itu diratain, dan ngeratainnya itu ada batasnya ya? Berapa kali Ada sih? batasnya. Bagusnya sih sekali ya. Bagusnya sekali ganti head. Udah sekali udah dibenerin. Hah? Besoknya lagi udah nggak bisa di scrap lagi, harus ganti Ganti head ya? head. Mahal? Lumayan kemarin copotan CR-V Gen 2 ya, Ex Singapura ya? Ex Singapura 4,5. 4,5 juta head. Tuh 4,5 juta head ya tok, cuman gara-gara overheat. Nah biasanya overheat itu karena apa sih Bang? Penyebabnya? Kebanyakan keseringan dari radiator, estrapen mati, radiator kesumbat. Bisa juga dari kebocoran-kebocoran yang halus tapi kurang kita detail. Oh, di selang-selang. Selang-selang bisa kebocoran. Terus bisa juga dari termostat nggak berfungsi. Termostat nggak berfungsi. Ya. Nah, ini gue mau nanya nih, termostat kalau udah mau rusak, itu biasanya ciri-cirinya apa? Biasanya ciri-cirinya itu kalau ngelihat fisik termostat, biasanya karetnya itu udah mulai bengkak, udah mulai sobek gitu, karet yang di dalam termostatnya itu. Itu kalau kita buka. Ya. Cuman kalau beberapa orang Bang, itu kan fisiknya di dalam. Kan males ngebukanya. Biasanya kalau termostat udah mulai ngaco, dia nih kadang-kadang panas, kadang-kadang normal, kadang-kadang panas, ntar normal lagi. Termostat itu udah mulai ciri-ciri nggak bagus. Oh, oke. Terus tadi tuh selang ya? Selang harus diperhatiin, selang-selang kecil-kecil itu. Dan radiator mampet tuh. Radiator mampet, bagusnya radiator itu berkala juga sih ya. Di servis? Servis bagusnya. Apa setengah tahun sekali, apa 7 bulan sekali, bagusnya di servis. Nyervis biasanya berapa? Kalau kelas-kelas CRV sama bongkar pasang ya sekitar 300, 3,5 lah. Kalau Avanza sekitar 2,5-an. 2,5-an. Ya. Nah, terus biasanya nih Bang, kalau udah seher sampai melenting ya, itu habis berapa sih? Biasanya overhead itu nggak cuma head ya. Biasanya kalau dia dipaksa terus udah overhead, dipaksa dihidupin lagi, mati lagi, dihidupin lagi, mati lagi, itu dia seher biasanya kena Koplak.
seher mengecil biasanya koplak gitu. Ah. Nah itu harus mau nggak mau harus turun total kan. Itu yang terparah ya. Terparah harus turun Terparah. total, ganti seher semua. Kalau kemarin Servi temen ini ganti head Singapura, seher sudah baru semua, metal baru semua, packing baru semua, hampir kena 12 ya. Lumayan ya. Iya. Tapi kalau headnya toh, Kalau headnya toh, kalau di scrap ya, Ah, bicara di di scrap nih, ganti packing, ganti di scrap head, ya paling sekitar 3 jutaan. 3 jutaan ya. Itu Apa? kelas Servi ya. Iya, iya. Alphard juga kurang lebih sekitar 3,5 sampai 3 juta lah. Loh, nggak beda jauh ya? Tapi kalau Avanza mah paling 2 juta juga udah selesai. 2 juta selesai. Selesai. Avanza. Avanza, Grand Max selesai. Terus, berarti Alphard sama CR-V nggak beda jauh. Kalau Nggak headnya beda toh, jauh, nggak beda jauh. kalau headnya toh, Iya. kalau sampai bawah, seher gitu. Yang Alphard ini lagi saya turun nih, saya bongkar nih. Ah. Kasus sama kayak CR-V. Habis 18. 18 juta nih. Yang Ganti Alphard semua nih. tuh. Iya, ganti semua. Tapi headnya nggak ya? Headnya ganti. Headnya ganti. Rencana ganti. Headnya Singapura 7,5 juta. Mahal banget. Makanya perlu diperhatiin tuh karena musuh utama dari mesin itu salah satunya panas ya. Air. Panas. Iya panas. Makanya perlu diperhatiin cooling sistemnya itu. Cooling sistemnya. Nah, ada lagi nih Bang. Kalau ya, gua nih mobil kayak gua dah biasa pakai air ya. Mobilnya apaan? Misalkan mobil biasa lah, mobil gua, misalkan Avanza lah. Iya, Avanza. Let's say Avanza. Biasa pakai ngisi air biasa. Tahu-tahu karena gua BM nih, gua isi coolant. Itu ngaruh nggak? Apa gua harus kuras dulu airnya? Biasanya kalau biasa pakai air sumur ya, pakai air sumur apa air apa? Dari baru pakai air sumur. Terus mau coba-coba pakai air coolant. Hah? Bagusnya sih dikuras dulu semua. Dikuras dulu. Dikuras dulu semua, radiator dibersihin dulu semua, kerak-keraknya dibuangin dulu semua. Takutnya pas kalau nggak dibersihin dulu semua, takutnya pas pengisian air coolant, kotorannya rontok semua, kesumbat radiator. Jadi mampet. Jadi mangpat. Gitu. Tapi ada yang bilang juga, sekalipun gua kuras nih, gua isiin air coolant, kalau mobil-mobil tua kayak gua, kotorannya juga bakal bikin mampet juga. Bakal bikin mangpat juga. Jadi mendingan pakai apa? Kalau saran sih mendingan pakai air biasa aja ya. Kalau udah biasa, kecuali udah turun mesin nih Dari awal banget. dari awal banget, udah dibongkar semua, udah dibersihin semua, radiator udah bersih, boleh pakai air coolant. Boleh pakai air coolant tuh. Ya. Nah, jadi ini sih pendapat kami aja Pendapat ya. saya ya. Iya, mungkin Tapi kalau coba-coba pakai air coolant dari air biasa mau beralih ke air coolant, Hah? saran saya sih sering nguras lah. Takutnya kesumbat. Oh, sering dikuras. Sering Ya? dikuras lah. Iya tuh. Nah, gitu tuh. Jadi kalau teman-teman kemana-mana, terlebih mobil-mobil yang umurnya udah lebih dari 5 tahun ya, Ya. perhatiin temperatur mesin. Nah, biasanya kan di dashboard tuh ada temperatur mesin yang masih pakai jarum, ada yang indikator tek gitu. Tahu ya. Nah, itu perhatiin. Terlebih kalau mobil teman-teman yang indikatornya tuh yang berupa icon ya, Iya, ikon lampu, gitu, ya. lambang gitu. Tek, itu segera menepi ya, Segera menepi. segera menepi. Kalau yang masih jarum, sekiranya pergerakannya udah nggak normal, biasanya kan normalnya mobil sekarang setengah ya, Iya. setengah kurang dikit lah. Kalau udah mulai naik, udah deh, berhenti ya. Berhenti. Nah, setelah berhenti nih Bang, kita harus ngapain nih Bang? Matiin mesin langsung? Matiin mesin, diemin aja. Udah diemin aja, nunggu dingin ya setengah jam apa. Kap buka? Kap buka. Ah. Setengah jam apa ini, jangan langsung buru-buru dibuka. Soalnya takutnya nyembur airnya tuh. Iya. Diemin aja dulu. Dan walaupun dia nggak nyembur, kalau mesin keadaan overheat, panas, jangan langsung Tuang. diisi air. Diemin dulu. Diemin dulu. Kalau diisi air langsung, ntar headnya itu melentingnya itu parah banget. Oh, karena Gitu. perbedaan Iya, suhu perbedaan ya. Suhu. Istilahnya gitu. Nah, gitu ya. Jadi berhenti, buka
cut, Udah diemin ngaso-ngaso dulu. aja dulu, diemin dulu dah. diemin dulu sampai mesinnya dingin. Dingin. Nah, ketika buka nyalain, pelan-pelan. ketika nuangin lagi mesin dinyalain dulu atau Nggak usah, isi aja. Isi Tapi dulu. keadaan mesin udah dingin? udah dingin ya, udah adem gitu. Isi aja pelan-pelan. Oh gitu. Dan ini satu pertanyaan juga nih. Kalau mobil gua nggak overheat ya, gua mau ngisi air nih, Iya. nambahin air radiator. Iya. Itu lebih baik ketika kondisi mesinnya udah pas belum nyala, atau ketika udah nyala, udah panas. Kondisi mesinnya belum nyala lah, masih dingin. Masih dingin ya? lah. Berarti teorinya sama kayak tadi tuh ketika Iya, overheat. makanya dianjurin kan kalau mau pakai mobil, bagusnya kan ngecek-ngecek dulu Ya. nih, oli, air, kita Iya. cek dulu semua, udah safety semua, baru hidupin mobil. Gitu tuh. Terus nih, selama lu ngebengkel, kalau dari mobil paling sering mengalami overheat itu mobil apa? Kalau mobil paling sering ya Grand Max, Avanza paling sering. Kenapa? Nggak tahu itu ya, pokoknya sering lah kejadian sering overhead itu mungkin dari kipas mati kadang-kadang. Udah usia juga, udah waktunya nih, nggak diperhatiin lagi jalan kipas mati, estrapen. Keseringan sih dari estrapen sama dari radiator. Kan kalau radiator sekarang itu atas bawahnya itu plastik ya, Iya, aluminium. Kadang-kadang sering pecah juga. pecah. Oh iya, bisa dirasain nggak sih AC mulai panas? Kalau dia sebelum titik H, sebelum lampu panas nyala, biasanya kalau dia pakai AC udah nggak dingin. Udah nggak dingin ya? Udah nggak dingin dulu, baru tarikan merasa berat, ngelitik, baru biasanya kalau indikator lampu nyala, itu harus buru-buru dah. Harus buru-buru ya? Iya, gitu tuh. Terus, mobil yang paling jarang overheat? Mobil yang paling jarang overheat Apa? diesel sih ya. Hah? Di diesel yang paling jarang. Kenapa? Konstruksinya? Konstruksinya beda jauh. Radiatornya gede, kipasnya gede-gede. Padahal kipasnya masih Visco ya? Iya. Tapi dia aman banget. Kayak semacam Innova gitu, aman loh. Innova diesel? Iya. Oh, tapi ini bang, mobil diesel sama mobil bensin kan konstruksi mesinnya materialnya lebih kuat diesel ya? Iya. Potensi untuk ketika overheat headnya melenting itu gedean mobil bensin atau mobil diesel? Apa sama? Sama aja kalau Karena dia juga kompresinya gede ya? Iya, sama aja. Oh gitu. Walaupun material mesinnya lebih bagus. Sama aja kalau buat itu. Tapi bisa dibilang mobil diesel lebih jarang overheat. Lebih jarang overheat Karena tadi ya? karena tadi dah. Oh, oke. Gitu teman-teman. Terus apa lagi nih bang? Udah paling dari overheat itu ya paling saran dari saya jaga air radiator, jaga radiator perhatiin, selang-selang diperhatiin, estrapen juga berkala, coba diservis. Iya. Extra fan tuh ya. Hmm. Satu lagi sih kalau menurut gua Apa tuh? yang sepele cuman bisa bikin fatal. Apa tuh? Ketika lu ngisi air radiator, nutupnya juga yang bener. Nah, itu kadang-kadang diisi lupa nutup. Gue punya teman soalnya bang, mobilnya dipinjem, Avanza, pas di tengah jalan, padahal tuh airnya normal, cuma dia ngide ngisi air radiator, nutupnya nggak bener, pas tengah jalan overheat, kelar semua. Iya. Nah itu aja sih yang perlu. Intinya sih kalau udah overhead baik pakai jarum, kalau udah naik nepi. Kalau pakai lampu udah nyala nepi. Iya benar. Daripada jajan terlalu banyak mendingan nepi dulu dah. Mungkin agak-agak berkurang gitu jajannya. Itu udah pasti jajan tapi agak berkurang gitu. Iya, ya minimal jajannya nggak separah sampai kalau seher ya, seher lagi head atau seher lah, separah-parahnya seher kena.
Itu aja sih teman-teman. Jadi perhatiin indikator temperatur mesin nih. Terlebih kalau mobil-mobil lu udah 5 tahun atau 10 tahun. Jangan yang diliatin indikator bensinnya doang nih. Apa speedometer, tapi perhatiin juga indikator temperatur mesin. Semua lah, lampu semua di dashboard itu dilihat. Kalau ada yang nyala, kalau ada yang apa. Indikator ya? Iya. Itu aja sih. Nah, itu aja deh. Ya, siap. Ya, Oke. kalau ada mobil teman-teman yang rusak bisa main ke sini nih. Kita nongkrong, kita sharing-sharing bareng aja dulu ya. Siap. Ngopi-ngopi, sebat-sebat, ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol. Ya udah, thank you Bang. Yuk. Assalamualaikum. Salam.